Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Jakarta, 2 Juli 2025. Suasana Piala AFF U23 2025 yang semula tampak tenang kini mendadak memanas. Geger tak berkesudahan menyelimuti jagat sepak bola Asia Tenggara, khususnya media Vietnam yang mulai menunjukkan rasa khawatir berlebihan. Pasalnya, timnas U23 Indonesia yang akan berlaga sebagai tuan rumah di ajang bergengsi ini tidak hanya dibekali dengan skuad muda penuh talenta, tetapi juga diperkuat sejumlah pemain senior, bahkan beberapa di antaranya berstatus sebagai pemain naturalisasi. Yang lebih mengguncang lagi, tim ini dipimpin langsung oleh sosok legendaris, Shin Tae-yong. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tiếp xúc với cử tri huyện Côn Đảo. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin kết quả kỳ họp thứ 9, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp này. Kita sepakat, kita tidak anti naturalisasi, tetapi juga kita harus membuktikan bagaimana pemain-pemain yang dibina dari bawah ini bisa tumbuh. Keputusan mengejutkan ini langsung membuat media Vietnam ramai-ramai mengulas langkah kontroversial Indonesia. Dalam berbagai tajuk utama, muncul kalimat yang syarat kekhawatiran seperti Indonesia hancurkan spirit fair play, AFF U23 jadi medan perang, bukan pembinaan, hingga yang paling keras, Vietnam harus waspada, ini bukan Indonesia yang sama. Shin Tae-yong kembali mengguncang Asia Tenggara. Nama Shin Tae-yong bukanlah nama asing di telinga pecinta sepak bola ASEAN. Sang pelatih asal Korea Selatan ini telah menjadi simbol revolusi sepak bola Indonesia sejak 2020. Setelah sempat naik turun dalam dinamika kepelatihan timnas senior dan berbagai level kelompok umur, Shin kembali dipercaya menahodai skuad U23 Garuda untuk Piala AFF 2025. Bukan hanya sebagai pelatih, ia hadir sebagai panglima strategi, dan ia datang dengan kejutan besar. Tak hanya membawa metode latihan ala Eropa dan Asia Timur yang keras, Shin juga langsung turun gunung dengan membawa pemain-pemain senior yang sudah terbukti tangguh di kancah internasional. Nama-nama seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, hingga Jairo Riedewald disebut-sebut masuk dalam radar dan bahkan telah bergabung dalam sesi latihan perdana. Target kami bukan hanya menang, tapi menunjukkan bahwa Indonesia adalah kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara, tegas Shin dalam konferensi pers yang langsung viral di media sosial. Media Vietnam, dari skeptis jadi panik. Media-media Vietnam yang awalnya meremehkan langkah PSSI kini mulai ketar-ketir. Di berbagai artikel media ternama seperti Bongda VN, VN Express, dan Tetao 247, muncul reaksi beragam yang menyiratkan kekhawatiran terhadap kekuatan baru Indonesia. Salah satu editorial yang mencuri perhatian berasal dari Tetao 247 dengan judul, Vietnam harus berubah. Indonesia kini punya 2 tim nasional di Piala AFF. Artikel itu menyindir keras strategi Indonesia yang dianggap berlebihan, namun pada saat yang sama mengakui bahwa Garuda Muda akan menjadi tantangan paling berat dalam turnamen ini. Mereka, Indonesia, memanggil Elkan Bagot yang bermain di luar negeri dan Jordi Amat yang pernah melawan pemain Premier League. Ini bukan skuad U23 biasa. Mereka datang dengan niat menyapu bersih, tulis kolumnis Nguyen De Quang. Sementara itu, akun X, sebelumnya Twitter, resmi milik media Bongda VN juga menulis dalam bahasa Inggris. Indonesia have turned the AFF U23 into a battlefield. We're not sure anymore who the real U23 team is. Ratusan komentar dari netizen Vietnam mengiringi unggahan tersebut, dengan nada mulai dari khawatir hingga frustrasi. Beberapa bahkan menyuarakan agar Federasi Sepak Bola Vietnam segera menyusun ulang skuad mereka agar lebih kompetitif. Strategi shock therapy dari Shin Tae-yong. Menurut berbagai sumber internal di lingkungan PSSI, keputusan Shin Tae-yong untuk membawa pemain senior bukan tanpa alasan. Pria yang pernah membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia itu melihat ajang ini sebagai momentum tepat untuk membentuk kekompakan tim menjelang kualifikasi Piala Asia dan Piala Dunia yang semakin dekat. Piala AFF U23 memang level usia, tapi dalam kondisi sepak bola kita, ini jadi tempat terbaik membentuk mental juara. Kami ingin Garuda Muda dan senior bisa menyatu, jadi satu kekuatan besar yang tidak bisa dipandang sebelah mata, ujar Shin kepada awak media di Stadion Madia, Jakarta. Beberapa pakar sepak bola dalam negeri seperti Yen Tumena dan Randy Juliansyah juga menyambut langkah ini sebagai terobosan revolusioner. Bahkan ada yang menyebut Shin sedang mempersiapkan timnas untuk lebih dari sekadar AFF.
Ini adalah fondasi skuad masa depan Piala Dunia. Pemain senior yang diturunkan, kombinasi mengerikan. Nama-nama yang mencuat dalam daftar yang bocor ke media sudah cukup membuat gentar lawan. Elkan Bagot, pemain keturunan Inggris, tinggi menjulang, tangguh di udara, dan punya pengalaman di Liga Inggris. Jordi Amat, bek veteran dengan jam terbang tinggi, pernah bermain di La Liga dan Liga Belgia. Jairo Riedewald, mantan pemain Crystal Palace, saat ini tampil apik di Eredivisie dan disebut-sebut akan menjadi motor lini tengah. Mark Klok, pemain serba bisa, piawai di lini tengah dengan kemampuan eksekusi bola mati yang mematikan. Tak hanya itu, kabarnya Shin juga meminta kehadiran Sandy Walsh dan Rafael Struijk, membuat skuad ini terasa seperti gabungan dari timnas senior dan U23. Dalam latihan tertutup, pengamatan media menyebut skuad ini sudah melakukan simulasi pertandingan dengan formasi menyerang 3-4-3 dan pressing tinggi, identik dengan gaya sepak bola Eropa modern. Reaksi media dan fans di ASEAN. Bukan hanya Vietnam, media dari Thailand, Malaysia, bahkan Singapura ikut menyoroti kegilaan strategi Shin Tae-yong. Di Thailand, media Siam Sport menulis, Indonesia menjadikan Piala AFF U23 sebagai mini Piala Asia. Jika tak disiapkan, tim lain bisa dipermalukan. Sementara di Malaysia, Harian Metro menyebut bahwa langkah Indonesia bisa menjadi presiden baru di turnamen-turnamen muda, karena membuka peluang untuk menjadikan ajang kelompok umur sebagai persiapan tim utama. Meski begitu, ada juga yang mendukung langkah ini. Di kalangan fans Indonesia, ini menjadi berita yang menyulut semangat juang dan rasa bangga. Tagar Garuda tak main-main dan ST kembali sempat menjadi trending di media sosial Indonesia. PSSI dan AFF buka suara, tidak ada larangan. Banyak yang mempertanyakan legalitas keputusan ini. Apakah boleh pemain senior ikut di Piala AFF U23? Jawabannya, boleh. AFF hanya menetapkan batasan umur rata-rata dan tidak melarang negara untuk menyertakan sejumlah pemain senior selama kuota usia tetap terpenuhi. Regulasinya clear, tidak ada pelanggaran. Justru ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun kekuatan dari sekarang, ujar Wakil Ketua Umum PSSI, Yunus Nusi. Shin Tae-yong pun menyindir halus para pengkritik. Kalau mereka takut, berarti kami sudah di jalur yang benar. Vietnam kini dilema, tetap muda atau ikut curang? Di tengah panasnya isu ini, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, mengadakan pertemuan darurat. Media lokal menyebutkan bahwa ada tekanan dari pelatih kepala mereka untuk menambah pemain senior, minimal 2 hingga 3 orang untuk menyeimbangkan kekuatan. Namun, tekanan dari publik dan filosofi pengembangan usia muda yang selama ini dipegang teguh membuat Vietnam terpecah. Sebagian menilai ini justru saatnya untuk membuktikan bahwa pemain muda bisa bersinar tanpa harus bergantung pada pemain senior. Kalau kami ikut-ikutan Indonesia, maka kami tidak beda jauh. Tapi kalau tidak, kami bisa jadi korban strategi militer sepak bola mereka, ujar salah satu pengamat Vietnam di kanal YouTube VN Bong. Kesimpulan, Garuda terbang tinggi, ASEAN dalam guncangan. Langkah Shin Tae-yong yang kembali ke kursi pelatih timnas U23 dengan membawa kekuatan penuh telah menciptakan efek domino yang luar biasa di Asia Tenggara. Indonesia tak hanya menjadi tuan rumah, tapi juga menjadi ancaman terbesar di Piala AFF U23 tahun ini.